Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Partai Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Sore hari ini kita akan berdiskusi tentang tema yang begitu menarik akhir-akhir ini di negara kita, yaitu tentang oligarki. Oligarki merambah kemana-mana. Seperti kita ketahui, termasuk oligarki di bidang pertambangan. Nah, tema kita sore ini yaitu tentang tambang dan oligarki. Pembicara ada dua yang sangat menarik dan sangat kompeten. Saya pikir ini dari sisi teknis pertambangan dan juga mungkin ke penguasaan kewilayahan di daerah Kalimantan Selatan. Hadir pada sore hari ini Pak Asosiat Profesor Muhammad Wahib As'ad yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana pertambangan di Kalimantan Selatan dan di daerah-daerah Indonesia lainnya. Satu lagi yang tidak asing lagi, Pak Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Masyumi, nanti akan mengomentari dari sisi oligarkinya dan dari sisi pertambangannya. Mungkin pertama kali kita akan memulai dari Pak Prof. Asosiat Prof. Wahib. Silakan, Prof. Terima kasih Bang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Partai Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan ini saya berbahagia sekali bisa mendiskusikan tema yang masih seksi, relevan, dan aktual soal tambang dan oligarki. Sebetulnya Indonesia ini sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dianugerahi natural resource, tetapi sumber daya alam yang kaya raya ini belum menjadi berkah bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia sebagaimana dalam konstitusi negara pasal 33. Tapi justru tambang dan sumber daya alam yang kaya ini menjadi arena praktek KKN, korupsi, dan juga menjadi arena politik transaksional antara elit politik dan elit bisnis. Bagi saya, tambang tidak saja sebagai aktivitas bisnis dan ekonomi, tetapi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, demikian juga sumber daya yang lainnya, misalnya kelapa sawit, menjadi instrumen persekongkolan antara oligarki politik dan oligarki bisnis. Jadi ada relasi kuasa antara bisnis dan politik, sehingga regulasi kebijakan yang diproduksi oleh state, oleh negara, sangat berbau-bau kepentingan bisnis. Dalam konteks di Kalimantan Selatan misalnya, sebagai wilayah penghasil tambang terbesar kedua setelah Kalimantan Timur, menjadi epicentrum eksploitasi dan sudah berlangsung puluhan tahun dan memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan, kerusakan struktur alam yang sudah tidak karu-karuan. Dari segi sosial misalnya terjadi konflik sosial antara warga dengan warga, antara warga dengan korporasi, kemudian bagaimana lahan-lahan rakyat diekspansi oleh industri tambang dan kelapa sawit, dan masyarakat harus mengalami marginalisasi dan local marginalization dan pemiskinan dan banyak lagi yang lain, sehingga kehadiran industri tambang ini menjadi satu the tragedy of the commons. Kalau saya meminjam istilahnya Profesor Gerald Hardin, bukan menjadi satu berkah atau blessing, tetapi menjadi tragedi kemanusiaan. Seharusnya sumber daya alam yang kaya ini menjadi satu sumber pendapatan bagi negara dan rakyat, menciptakan
keadilan, tetapi faktanya tidak demikian. Justru sumber daya alam ini justru menjadi potensi konflik karena tidak diterapkan yang namanya good governance practice, tetapi lebih mengedepankan bad governance practice, yaitu tata kelola yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, tapi lebih banyak diwarnai oleh persoalan negosiasi, praktik korupsi dan sebagainya. Ya, menarik banget. Ini saya mencatat beberapa hal nih, Pak Wahab. Ya, selain eksplorasi yang luar biasa ini itu merusak lingkungan pasti. Walhi itu ribut di mana-mana terkait dengan pertambangan ini. Kemudian juga ada konflik horizontal antar warga. Jadi warga dengan warga bicara tentang lahan yang mungkin jadi bahan rebutan gitu kan. Atau warga dengan juga Pemda gitu ya. Itu terjadi konflik. Tapi yang menarik ini bukan blessing, tapi ini jadi tragedi kemanusiaan ya, karena bad governance practice ya. Jadi artinya memang tidak dikelola dengan baik, tapi justru dikelola dengan buruk sekali, sehingga yaitu KKN munculnya gitu. Yang soal KKN ini menarik nih, kalau Pak Ahmad Yani melihat tentang eksplorasi yang memang kemudian menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme, itu gimana dalam pandangan Pak Ahmad Yani? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya kira ayat Al-Quran ya, Wahab, surat apa itu? Surat Ibrahim ya, yang menyatakan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Ya, kan, seperti itu. Apabila kamu pandai bersyukur, ya kan, nikmat Allah itu akan ditambah melimpah. Tapi apabila kamu tidak pandai bersyukur, maka siksa Allah itu sangat pedih. Ini ayat ini kan menunjukkan betul. Tadi kan Wahab menyatakan kita lahir, ini kan given, kita nggak bisa minta. Ya kan, saya lahir di Palembang, kita sebagai bangsa Indonesia kan itu sudah given ya. Nggak bisa kita tawar menawar ya, memang takdir ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ini kita sangat bersyukur tadi seharusnya. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, terutama sumber daya alam dan sumber daya mineral kita. Sesungguhnya dengan sumber daya alam dan sumber daya mineral kita yang berlimpah ruah diberikan di bumi Indonesia ini, tidak ada sesungguhnya rakyat yang bodoh. Tidak ada seharusnya rakyat yang cerdas, sakit-sakitan, busung lapar, ya kan? Apa tuh istilahnya? Stunting. Yang nutrisi tinggi seperti itu. Begitu banyak orang pengangguran di mana-mana. Cuma persoalannya kan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya mineral kita ini yang memang yang dikelola secara ugal-ugalan dan tidak adil, yang tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Tadi saya kemukakan tadi kan amanat konstitusi semua itu mencerdaskan, mensejahterakan, terus melindungi tumpah dan darah. Nah, kita sudah merdeka 77 tahun, ya kan? Yang luar biasa bangsa ini 77 tahun bukan sampai ke arah yang kita inginkan, itu arah dari janji-janji kemerdekaan, ya kan? Atau cita-cita kemerdekaan, seharusnya semakin hari semakin mendekat. Bahkan justru kita mundur jauh betul ke belakang seperti itu. Dan kita pernah mengalami masa kejayaan, ya kan, macan Asia, ya kan, dan luar biasa kita. Bahkan kalau kita ingat kan Pak Heri kan wartawan ekonomi. Yeah. Krisis yang awal melanda kita tahun 98 itu kan belum Indonesia. Awal krisis itu kan Thailand. Dan kita dulu Pak Harto bahkan mengirim bantuan ke Thailand seperti itu. Nah, tapi kan akhirnya krisis Thailand mengalami krisis, mereka rebound, ya kan. Nah, rebound kayak Mas Umi juga, Mas Umi rebound kan, rebound. Ya, mereka rebound dan lain sebagainya. Mereka bangkit sekarang dan kita semakin lama semakin terpuruk, ya kan. Dari sejak mulai reformasi sampai sekarang semakin terpuruk. Utang kita kan luar biasa. Nanti tema lain ya, utang kita ini 7.200 utang pemerintah. 7.200 triliun. Ditambah utang BUMN hampir 7.000. Udah 14 sekian, ditambah utang-utang yang lain, ya utang yang terselubung dan sebagainya. Mungkin mendekati hampir 17.000 triliun. Yang itu menjadi beban anak cucu kita yang akan datang. Bagaimana cara membayar? Kalau pengelolaan sumber daya alam dan lahan kita ini masih dikelola oleh segelintir orang. Segelintir orang, segelintir kelompok
yang sekarang ini orang menyebutnya itu para oligarki. Nah, itu seperti itulah. Maka tambang dan oligarki ini punya relevansinya luar biasa nih. Kalau kita lihat zamannya sejak kemerdekaan, atau bahkan sebelum kemerdekaan, oligarki ini kalau dalam bentuk kartel dulu kan PUC. Nah, untuk melepaskan dari belenggu PUC itulah didirikan oleh semangat kaum pribumi itu yang disebut Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam itu bagaimana ingin memotong kekuasaan PUC, atau kalau dalam bahasa sekarang para oligarki, ya kan, para multinational corporation itu, MNC itu, dibentuklah yang namanya Serikat Dagang Islam. Dan itu kan sempat, dan kita masih berharap kemerdekaan itu menghantarkan rakyat ini semakin sejahtera, tapi kenyataannya kan tidak. Kenapa? Para oligarki ini betul-betul dia menguasai. Kalau dulu mereka main dalam sektornya, hanya di sektor ekonomi, sekarang dia masuk dalam sektor politik. Jadi udah kawin-mengawin ini, sektor politik dan sektor ekonomi dikuasai oleh satu tangan. Sehingga mereka sangat menentukan. Jadi politik kita hari ini dan hari-hari ke depan itu semuanya ditentukan oleh para oligarki. Apa keinginan oligarki yang tidak terpenuhi sekarang ini? Nah, kembali lagi, seharusnya dengan sumber daya alam kita punya apa yang tidak punya Indonesia, yang tidak punya. Kita punya batu bara yang luar biasa. Di tempat kampung halamannya Uhaib ini berapa banyak. Tapi pertanyaannya, apakah batu bara yang luar biasa berlimpah ruah yang diberikan Allah itu bisa dinikmati oleh rakyat Kalimantan Selatan, atau oligarki, baik oligarki lokal maupun oligarki non lokal internasional, seperti karena ada oligarki lokal juga pemainnya. Nah, seperti itu. Terus apalagi nikel, sekarang kan luar biasa. Nikel ini menjadi kekuatan baru, dan salah satu di dunia ini sumber nikel itu adalah di Indonesia. Dan salah satu di Indonesia itu di daerah Sulawesi. Terus siapa yang menikmati nikel ini? Cina. Nah, tadi batu bara bukan kita, Cina, dan lain sebagainya. Betul. Kalau emas kita punya, ya kan? Tambang emas lah, tidak hanya di Freeport dan lain sebagainya. Nah, ini semua ditentukan oleh namanya polisi dan kebijakan politik. Semuanya ditentukan oleh kebijakan politik. Kebijakan politik ini yang disebut tadi tidak hanya KKN. Kalau KKN itu ada tingkat yang sangat rendah. Perilaku koalisi, korupsi, nepotisme itu masih rendah. Ini ada bagaimana para oligarki itu udah masuk dia. Ya, udah bagian. Jadi negara menjadi bagian dari oligarki, atau oligarki menjadi bagian dari negara itu sendiri. Contoh, ya kan, kita pendek-pendek aja ngambil contoh. Undang-undang Minerba itu kan seharusnya udah berakhir. Apa undang-undang ini? Tentang batu bara. Seluruh perusahaan PKP2B, kalau kita lihat itu 10 besar PKP2B itu hanya satu BUMN yang namanya PTBA, yang lainnya swasta. Dari 9 swasta itu ada 4 kalau tidak salah, atau 5 asing. Baru 4 lokal. Ada Adaro. Siapa pemilik Adaro ini? Itu kakaknya Menteri BUMN, ya kan? Bersama sama siapa? Ada tuh sekarang salah satu menteri, ya kan? Siapa itu namanya? Yang didukung oleh Uhaib juga kemarin kan? Nah, ya. Terus siapa lagi? Bumi Resort. Siapa pemilik Bumi Resort dan lain sebagainya seperti itu. Ini bagaimana mereka yang seharusnya sudah berakhir dengan undang-undang Minerba yang lama, itu mereka berakhir semua. PKP2B itu, PKP2 itu perusahaan perusahaan PKB, PKB2B perusahaan PKP pengelolaan batubara lah, konsesi, perusahaan konsesi tentang pengelolaan batubara, PKP2B tadi. Seharusnya dikembalikan kepada negara. Nah, negara melalui organnya, apakah melalui BUMN. Nah, kalau itu di negara, maka batu bara yang sekarang kan ada bahaya juga. Batu bara itu dianggap energi yang tidak ramah lingkungan dan lain sebagainya. Padahal sumber kita luar biasa batu bara ini. Nah, seharusnya ini yang bisa memasuk PLN kita, sehingga PLN kita harganya murah. Persoalannya juga sekarang PLN siapa yang menguasai? Nah, itu tulisan kawan kita Ahmad Daryoko, ya kan? PLN ini sudah siapa yang menguasai PLN? Sehingga PLN kita ini hanya sebagai penagih aja. Seluruhnya udah IPP, ya kan, perusahaannya itu kan udah IPP swasta semua dan lain sebagainya. Bahkan kita dipaksa, walaupun kita tidak pakai listriknya dari IPP dari swasta itu, kita harus bayar. Bahkan kalau menurut Ahmad Daryoko ini udah model-model kayak POC pengelolaan PLN ini. Nah, jadi ini semua tidak hanya kakaknya, ini ada libat-gelibat dia
Dia bukan hanya lagi sebagai output oligarki, tapi dia sudah menjadi inputnya. Jadi di proses hulu dia kuasai, proses tengah dia kuasai, proses hilir juga ini lengkap sempurna sebenarnya ini. Luar biasa sekali. Gitu. Jadi apa namanya, kebijakan politik yang menentukan. Oh iya, politik ini menentukan semua. Ini juga yang makanya kita tidak bisa lepas politik. Kita suka atau tidak suka, kita tidur, kita dalam keadaan tidur, mereka udah menentukan kebijakan. TDL naik, ya seperti itu. Terus BBM naik, ya seperti itu. Dan lain sebagainya. Dengan membuat formulasi-formulasi yang membingungkan rakyat dengan angka-angka yang kadang-kadang belum tentu juga benar angka-angka itu seperti itu. Sehingga kita terpaksa akhirnya beli yang namanya BBM naik, TDL naik, dan lain sebagainya seperti itu. Padahal kita adalah lumbungnya. Ini yang saya takut kita dalam pepatah ayam mati di lumbung padi. Nah, seperti itu Pak Ahmad Eri. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yani. Jadi kebijakan politik yang sepertinya memberikan peluang besar kepada oligarki, itulah yang akhirnya. Makanya kalau kita mau audit sebenarnya gampang. Sangat gampang. Sekarang ini zamannya jejak digital itu gampang. Itu kan undang-undang Nirba kan dirubah, di amandemen. Yang seharusnya mereka berakhir bertambah jangka waktunya. Dari jangka waktu bertambah, luasnya juga bisa ditambah, kedalamannya juga bisa ditambah. Lihat aja, cek di persidangan-persidangan di DPR gampang. Fraksi mana yang setuju, fraksi mana yang tidak setuju itu gampang gitu. Saya meyakini urusan undang-undang pertambangan ini, karena saya pernah di DPR, apa yang dikonstatir oleh Pak Mahfud, nah itu terjadi, ya kan. Jadi nggak ada makan gratis seperti itu. Betul. Gitu. Artinya ujung-ujungnya bagaimana menguasai politik itulah nanti akan menentukan kebijakan politik yang akan. Untuk menguasai Indonesia kan Bambang Susatyo kuasain aja partai-partai politik. Betul. Nggak mau ngasih partai politik Indonesia cukup gampang, kuasai 9 ketua umum yang sekarang ada di parlemen yang ada 9. Dari 9 itu bisa kita saring lagi. Ya kuasain aja lah 3 ketua umum. Dia udah mayoritas seperti itu, gitu loh. Selesai urusan. Rakyat masa bodoh seperti itu. Tapi bicara masalah pertambangan lagi yang disampaikan tadi, di Kalsel misalnya Pak Uhed, bisa dicontohkan nggak bagaimana penguasaan? Oh ini beliau ini korban, hampir nyaris meninggal diubar oleh para. Tapi yang mereka lawan oligarki lokal yang punya ya gitu ya, Uhed. Iya, silakan Pak. Ya, kita ini kan fotokopi dari POC hari ini. Justru lebih kejam daripada POC. Dan bagaimana jaringan ekonomi dan politik betul-betul sudah dibajak oleh kekuatan oligarki. Jadi lebih jahat dan lebih kejam dari POC. Ya. Dan saya ingin agak teoritis bicara. Tidak ada satu literatur tulisan yang menjelaskan negara yang kaya sumber daya alam automatically negara itu akan sejahtera. Ya, bahkan beberapa negara di Afrika justru pejabatnya itu pejabat yang koruptif karena menggunakan institusi kekuasaan dan tentara aparat itu saling merampok sumber daya alam di beberapa kasus di Afrika. Jadi tulisan Profesor Gerard Hardin mengatakan bahwa negara yang kaya sumber daya alam tidak otomatis bahwa negara itu kaya. Begitu juga tulisan Profesor Jeffrey Sachs dalam tulisannya Escaping a Natural Resource Curse. Ini sudah ada terjemahnya. Terjemah bebasnya itu berkelit dari kutukan sumber daya alam. Tadi Bang Yani mengidentifikasi satu persatu. Kita ini, Indonesia sebagai negara memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Indonesia penghasil kelapa sawit, pengekspor kelapa sawit terbesar. Kita pengekspor nikel, batu bara, apa saja, semua ada. Emas Papua yang dieksploitasi sejak tahun 60-an sampai hari ini. Kemudian Bangka Belitung sejak zaman Belanda, Pulau Sumatera sejak zaman Belanda 200 tahun yang lalu, kelapa sawit. Dan sampai hari ini tidak ada korelasi yang signifikan secara ekonomi dan keadilan menciptakan warga masyarakat yaitu sejahtera. Ya, tidak ada literatur yang menjelaskan negara yang kaya sumber daya alam itu otomatis negara itu kaya.
Mari kita berkaca di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dia tidak memiliki sumber daya alam. Tapi dia bangun adalah human resource development. Nah, kita ini termanjakan oleh sumber daya alam yang kaya. Jepang di negara-negara Asia Timur yang dibangun tadi kualitas pendidikan untuk bisa bersaing di era global, ekonomi global. Nah, Indonesia enggak, terbanjakan sumber daya alam. Pendidikan kita yang jumlahnya hampir 4.000 universitas itu sekedar pabrik ijazah doang itu ya. Ya, saya suka membandingkan Malaysia Indonesia walaupun tidak terlalu compare karena Malaysianya penduduknya sekitar 30 juta. Ya, tetapi Malaysia itu tidak sebanyak itu universitasnya, tapi ditanam ada quality. Begitu juga Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Artinya bicara ke depan, talking for the future, itu tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya alam, tetap human resource development. Nah, pertanyaan kita sudahlah, pendidikan kita dipersiapkan untuk kompetisi anak-anak media ke depan. Nah, sumber daya alam kita yang menikmati kan para oligarki lokal, para investor asing, dan lain sebagainya. Bahkan celakanya, saat menjelang pilpres, pilkada, isu-isu tambang, kelapa sawit, itu menjadi political marketing. Ada satu politik transaksional, ya kita lihat, ya seperti dikatakan oleh Profesor Mahfud MD, 90 sekian persen calon kepala daerah dibandari oleh cukong. Siapa cukong? Tentu saja para pengusaha. Ya, dalam konteks di Kalimantan Selatan misalnya, adalah pengusaha-pengusaha tambang. Ya, di belakang partai politik. Ya. Jadi ini kritikan kita juga soal partai politik, kemudian bagaimana partai sudah menjadi kartel gitu ya. Kata Profesor Dan Slater. Kartel. Ya, kartel atau feudalisme peternakan politik dinasti. Ya. Jadi partai politik. Nah, para oligarki ini salah satu pintu masuk adalah masuk lewat partai politik untuk membajak state, membajak negara. Jadi negara ini sekarang ini menjadi pecundang. Soeharto itu, oke, saya tidak mengatakan zaman Soeharto tidak ada oligarki. Tetapi hari ini oligarki itu bagaikan amoeba di musim hujan, sudah menyebar ke daerah. Dan negara betul-betul tersandra. Jadi negara sesungguhnya itu adalah pemilik modal. Oligarki. Kepala daerah itu adalah pemilik modal. Yang disebut teori patron klien, James Scott, yang disebut klien itu, disebut patron itu pengusaha. Ya. Jadi teori ini tidak mampu lagi menjelaskan fenomena politik di negeri ini. Harus diinstal ulang teorinya Profesor James Scott ini. Karena yang disebut patron adalah para bandar, pada cukong. Nah, negara-negara daerah yang kaya sumber daya alam itu biaya kos politiknya sangat tinggi, karena di situ ada arena permainan uang, politik uang di situ. Ya, kasus Kalimantan Selatan termasuk daerah yang biaya pilkadanya tinggi, Kalimantan Selatan. Begitu juga Kaltim. Jadi ini persoalannya, bagaimana kita berharap negara ini lebih bermartabat, lebih menciptakan demokrasi yang substantif, sebagaimana dikatakan Profesor William Case, kalau kita ini hanya berhenti menghadirkan demokrasi prosedural, formalitas, atau demokrasi TikTok, demokrasi yang lucu-lucu aja, Bang. Nah, jadi kita ini kalau masih gini, konstruksi politik kita, sistem politik kita, sampai kiamat pun kita ya begini. Karena persoalannya ada pada partai politik, ada di 0%, ya, presiden threshold. Kan ini, kan permainan oligarki ini. Jadi Bang Yani, sampai kapanpun kita ini, ya kayak lingkaran setan. Nggak ada perubahan. Oke. Ya, sistem pemilihan presiden 20%. Ya, partai politik yang lain kasihan dong. Yang hanya ditentukan oleh yang 20% atau gabungan. Bagaimana partai yang lain? Jadi di sini, itu sebetulnya permainan akal-akalan para oligarki dan memanfaatkan institusi demokrasi, memanfaatkan KPU, Bawaslu, MK. Disinilah kekuatan oligarki menyandra.
Jadi lebih jahat daripada POC zaman POC yang dulu itu. Jadi lebih jahat. POC mungkin tidak terlalu masuk dalam ruang politik, tapi hari ini apa yang tidak dikendalikan oleh oligarki? Agama dikendalikan oleh oligarki, politik, ekonomi. Jadi semua dimensi kehidupan kita nih oligarki yang berkuasa. Artinya seperti POC dulu, kadang penguasanya oligarki. Dan yang menarik itu oligarki sekarang udah menjadi seperti negara, peran fungsi negara yang diambil alih oleh oligarki begitu. Ini luar biasa sekali, banyak sekali diskusi kita dari Prof. Web ini yang sangat menarik, dan kalau misalnya kita mau panjang itu bisa lebih panjang lagi. Hanya masalah kita dibatasi waktu, jadi kita tutup untuk topik tambang dan oligarki ini ya. Nanti di lain waktu kita akan sambung lagi dengan tema yang sangat menarik. Bisa juga nanti ini. Listrik dan oligarki. Oh, nah, listrik dan oligarki. Pokoknya terkait dengan SDA yang saya sih kurang setuju kalau SDA kita nggak perhatikan, kita hanya SDM saja, tahu-tahu nanti SDA kita betul-betul habis-habisan gitu kan karena kita konsentrasi ke SDM. Memang human resources ini penting gitu, tapi SDA juga kita harus SDA plus M. Apa jadi itu? Sumber daya manusia, alam dan mineral. Dijadi satu. Iya. Oke, menarik. Begitu pemirsa TV Partai Masyumi TV dan Ahmad Yani Channel. Ya, kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Wahab dan Pak Ahmad Yani. Ya, kita akan sambung lagi nanti di lain waktu dengan topik yang menarik terkait dengan oligarki yang memang nggak habis-habisnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.